Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Ustazah berharap tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam video kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup diantaranya 1. Manusia, 2. Tumbuhan, 3. Hewan. Dan manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Tahukah kalian mengapa batu, air, tanah tidak disebut sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, karena batu, air, tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup sehingga disebut sebagai benda mati. Lalu, apa ya kira-kira ciri-ciri makhluk hidup? Bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup? Salah satunya dengan membaca teks bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu, dari situ kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, kita mulai membaca. Teks yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, anak-anak, di situ kita mendapatkan kata bergerak. Jadi, ciri yang pertama adalah bergerak. Teks yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Maka, ciri yang kedua makhluk hidup adalah bernafas. Teks yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Teks yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, ciri berikutnya yaitu berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makanan dan minuman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Teks terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon cacar Cina akan meletus jika disentuh. Begitupun landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Dari teks yang telah kita baca, kita menemukan kosakata yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Mengalami pertumbuhan, 4. Berkembang biak, 5. Membutuhkan makanan, 6. Peka terhadap rangsangan. Setelah kita menemukan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita
kita bisa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Contohnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Selain membuat kalimat, kita juga bisa membuat cerita dari suatu gambar yang mengandung kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya seperti gambar ini. Keluarga Doni sedang makan bersama. Kegiatan makan bersama menunjukkan bahwa makhluk hidup perlu makanan untuk tumbuh. Makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Sebelum dan sesudah makan, keluarga Doni berdoa. Berdoa sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita latihan yuk. Ada 4 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di samping? Kedua, buatlah satu kalimat dengan menggunakan kosakata ciri-ciri makhluk hidup pada gambar di atas. 3. Sebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 4. Ceritakan gambar di samping berdasarkan ciri-ciri makhluk hidupnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pelajaran hari ini selesai. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini membawa manfaat pada kita semua. Amin. Ustazah akhiri, Ustazah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya.